sekolah tinggi-tinggi, terus udah kuliah ijazah, dapat priming effect itu semua musnah. Oi, welcome back to my new first right. Let me take cigarettes. Di sini gue mau bahas bentar ya, gue bakar rokok dulu bos. Gue mau bahas yang namanya priming effect. Tentunya kalian pasti di antara kalian tidak mendengar kata-kata tersebut tuh. Seperti konten-konten sebelumnya, apa ini kata-kata apa lagi nih, kata-kata apa lagi. Tapi bagi kalian yang sudah mendengar kata-kata tersebut, ya kalian keren, kalian orang yang berbahaya karena kalian cukup cerdas, kalian menjadi saingan gue di masa depan. Tapi buat kalian yang tidak pernah mendengar kata-kata tersebut, santai. Bukan berarti kalian rendah, cuman kalian hanya polos. Berdasarkan seperti kertas yang belum pernah dicoret-coret. Maka sekarang izinkan gue untuk mencoret-coret kertas lu, tapi santai. Gue tidak akan mencoret. Gue mengusahakan tidak mencoret-mencoret yang tidak jelas lah ya. Seperti teman kalian yang di SD mencoret-coret kertas kalian dengan wujud vulgar tuh. Tahu lah 63 tuh ya, kelamin pria jelas. Tapi di sini gue akan menuliskan kata-kata yang namanya priming effect. Bukan hal seperti gue akan usahakan, dan kalian harus pelajari tuh apa yang udah gue tulis tuh. Dan semoga informasi yang gue berikan tuh benar. I try my best. Oke, jadi priming effect itu apa? Gue akan membahas dulu secara etimologi ya. Jadi secara etimologi, priming effect ini ditemukan pada abad 15 tuh. Secara harfiah namanya primus. Jadi apa itu primus ya? Dia itu menggambarkan seperti menyiapkan, menerapkan, atau membangkitkan. Oke, agak bingung ya. Dan sering berjalannya waktu, makna primus ini berkembang tuh menjadi konteks yang bermacam-macam, mulai dari psikologis, mulai dari alkimia, mulai dari militer, banyak. Dan di sini gue akan mempelajari ke psikologis ya, karena gue lebih suka psikologis tuh. Walaupun gue tidak mengambil jurusan psikologis di perkuliahan gue. Tapi iya, gue tertarik, dan ya, tapi gue bukan pakar psikologi. Disclaimer dulu, ini hanya sebatas hobi gue. Gue pengen sok-sokan menjadi orang yang ahli psikiater dan memberikan motivator tuh. Motivasi, dan gue jadi motivator ya. Di psikologis namanya itu ya priming tuh, priming effect. Ketika kita melihat suatu fenomena dan kita berdasarkan suatu fenomena tersebut, kita mendapatkan sikap kita, respon kita akan berbeda terhadap informasi yang akan kita dapatkan nantinya. Di masa depan kita akan dapat informasi lagi dan kita akan merespon itu berdasarkan informasi yang kita dapatkan sebelumnya. Jadi ada dua tahapnya. Priming effect yang pertama, informasi pertama, lalu yang kedua ada yang target. Nah, ini target ini akan bermacam-macam responnya. Target seperti respon, keputusan, asumsi, asosiasi, kesimpulan, semua. Nah, ini target. Dan itu ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan priming effect. Oke, jadi gue mau jelasin dulu. Dulu tuh ada eksperimen. Eksperimen, ada murid anak-anak dibagi dua kelas. Di kelas pertama, murid-murid ini dikasih informasi, dikasih priming, oke? Priming, dikasih informasi, kata-kata bahagia, kata-kata membahagiakan seperti kata-kata ceria, senang, lalu itu gembira, ya pokoknya kata-kata positif yang membuat hormon serotonin dia tuh naik. Serotonin itu hormon kebahagiaan, oke? Lalu di kelas 2 kan dikasih kata-kata menyedihkan seperti penderitaan, lalu itu sengsara, menyedihkan. Mereka dicekokin priming effect yang berbeda, yang sangat kontradiktif tuh. Itu primingnya. Lalu untuk target, informasi baru, dia diberikan gambar, oke? Gambar wajah orang datar. Sama, oke? Wajah orang datar. Keduanya diberikan gambar yang sama. Sosok muka, ekspresi yang sama, ekspresi datar diberikan terhadap dua kelas tersebut. Targetnya sama. Tapi apa responnya bagi kedua kelas tersebut? Yang pertama, kelas pertama mengasosiasikan sebagai orang ini sedang bahagia. Aneh kan, padahal spesial datar. Lagi bahagia, lagi ada menyimpan rasa kebahagiaan, lagi menyenangkan, lagi ada rasa-rasa positif dalam hidupnya. Lalu itu, ya pokoknya suatu hal yang membahagiakan berdasarkan efek priming dia yang tidak peroleh sebelumnya, dan lalu dia merespon informasi selanjutnya ketika diberikan muka. Lalu yang kedua, jelas sekali kalian udah bisa mengasumsikan ketika yang pertama bahagia karena primingnya, dan kedua ini pasti primingnya jelek juga karena berdasarkan negatif, penderitaan, sengsara, dia akan mengasosiat. Ya, gue nggak tahu gue punya penyakit apa gitu, gue kayak pengen muntah-muntah terus tuh. Oke, gue harap kalian
Nggak usah memperhatikan itu, kan perhatikan priming effect aja yang udah gue jelasin. Jadi dia mengasosiasikan sebagai orang yang sedang menderita, walaupun datar ya kan. Lagi sedih nih orang, lagi menyimpan penderitaan yang begitu mendalam tuh. Nah itu dari psikologi ya, seperti itu, ada eksperimen psikologi seperti itu. Karena ini penyebab akibat itu seperti apa, sebab dulu, oke? Jadi sebabnya ini kurang lebih seperti trauma loh ya, tapi beda. Ini trauma itu lebih deep ya, oke? Tapi kalau ini berbeda. Karena kita memperoleh suatu informasi secara alam bawah sadar kita, ada neuron-neuron di otak kita, stimulus kita itu merespon, dan itu akan nantinya akan menentukan ke depannya tuh. Itu alam bawah sadar kan, tidak sadar, artinya kan tidak sadar. Tapi berdasarkan kalian udah peroleh di awal-awal, kalian mendapat informasi-informasi ya tergantung informasi itu apa, lalu kan akan menjadi suatu sosok yang sesuai apa yang sudah kalian konsumsi sebelumnya tuh. Ketika mendapatkan target, kalian akan mendapatkan respon yang berbeda, keputusan yang berbeda, oke? Nah itu sebabnya tuh. Ya akibatnya nih gue jelasin sekarang, akibatnya kalian mendapatkan keputusan yang berbeda, udah gue jelasin sebenarnya tadi di awal langsung ya. Jadi ada alam bawah sadar kita, stimulus persepsi kita yang akan memperoleh suatu informasi sebelumnya, dan itu akan menentukan kita di masa depan tuh seperti apa. That's priming effect. Oke, gue mau jelasin di kehidupan kita tuh. Ini kan bisa nggak cuman itu hal sepele yang gue tadi sebutin di awal-awal. Ini tuh bisa terjadi di kehidupan nyata. Ketika kalian mengambil keputusan, kalian merespon suatu informasi, cara pemikiran kalian juga berbeda loh berdasarkan priming effect. Oke, ada banyak faktor yang menentukan itu semua, tapi salah satunya ada yang namanya priming effect loh. Kayak gue akan ngasih tahu kalian ketika kalian ingin mendapatkan pacar tuh, dihadapi sebuah keputusan. Gue mau nembak dia apa kagak ya? Ini orang cantik banget. Apakah gue akan nembak atau tidak? Oke, nah itu kan keputusan tuh. Tapi ketika kalian sebelumnya mengkonsumsi informasi-informasi menyedihkan tuh, keluh kesah tentang pacaran, lalu itu dampak negatif pacaran, lalu itu ya ditolak, betapa menyedihkannya pacaran, ada yang namanya selingkuh, ada yang namanya love bombing, ada yang namanya ya bermacam-macam hal negatif dalam pacaran, sisi gelap pacaran tuh. Kalian artinya nggak bakal menembak kalau misalkan kalian mengkonsumsi informasi-informasi seperti itu, kan nggak bakal nembak. Nah ketika kalian oke, shit, gue gak tahu kenapa gue lagi ada menak aja ya. Ketika kalian didapatkan informasi-informasi sisi baik pacaran tuh, bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa memberikan kasih sayang, empati kalian naik, oksitoksin kalian naik, kebatinan antar batin kita naik, kita bisa ada tempat curhat, ya pokoknya kalian tahu sendiri lah ketika bahagia rasa pacaran, seperti hidup berdua doang, yang lain tuh pada ngontrak, kita seperti main karakter di dunia, ya kan artinya kan bakal nembak. That's priming effect lagi itu contohnya tuh, ketika ingin membuat keputusan, dan itu di ranah romantis loh ya. Bagaimana kalau karir? Ini berat banget kalau karir. Ketika kalian ingin membuka bisnis, kalian membuka bisnis makanan. Ya itu dia, kalau misalkan kalian melihat sebelumnya informasi-informasi ada yang namanya persaingan, kalah saing, bangkrut, aduh, lalu itu kerjanya, usahanya, merintisnya, susah payahnya, ya kalian nggak bakal jadi pengen buka bisnis. Kalian jadi takut. Tertanam dalam bawah sadar kalian kalau misalkan kalian buka bisnis itu akan ada yang terjadi, efek negatif kalian terus-terusan. Pokoknya di priming effect, efek negatifnya tuh merespon suatu hal menjadi negatif semuanya tuh, itu priming effect ya. Mungkin ada banyak faktor, cuma ada faktor priming effect tuh yang gue sebutin sebelumnya tuh. Tapi kalau misalkan kalian priming effect sebelumnya tuh kalian mendapat informasi-informasi bagus tentang buka bisnis, ketika kalian sukses, terus kalian mengkonsumsi konten-konten motivasi, self improvement, keyakinan, pede, optimis, artinya kan bakal memutuskan buka jalan tai kucing persetan dengan gagal-gagal. Kalian punya itu bakal priming effect kan berdasarkan konten-konten, yang penting at least I'm trying, gagal, bangkrut, banyak utang. Nah ini efek negatif dan efek positif yang gue jelasin sekarang tuh. Tadi kan situasinya tuh, keputusan, pemikiran, lalu itu ya itu dia. Nah ini efek negatif positifnya tadi gue udah kasih clue-nya tuh. Tapi kalau ini, oke, pacaran dulu leh. Sebenarnya kalian sudah mempelajari bagaimana menaklukkan seorang wanita, bagaimana cara berkomunikasi dengan wanita, bagaimana cara membuat nyaman wanita. Kalian sudah menguasai itu semua. Tapi tiba-tiba dalam situasi tertentu kalian mendapatkan informasi
efek-efek negatif pacaran yang udah gue sebutin sebelumnya itu semua bakal musnah. Yang sudah kalian pelajarin teori-teori mendekati cewek, kalian musnah begitu saja berdasarkan priming effect. Coba kalau misalkan kalian tidak mengonsumsi priming effect, efek negatif pacaran, kalian bisa menggunakan semua teori-teori kalian, teknik-teknik trik kalian mendekati suatu wanita, dan itu bakal menjadi berhasil. Tapi kalau misalkan itu tidak, oke, kita balik, kalian tidak punya trik, teori, apapun itu cara berkomunikasi dengan wanita, tapi kalian tidak mengkonsumsi efek negatif efek negatif dari pacaran, kalian akan nembak. Kan dicekokin informasi-informasi ke bagian pacaran walaupun kalian tanpa punya teori bla 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 itu kan nembak, bisa ditolak, bisa ditolak, bisa diterima gitu kan, banyak kemungkinan lah ya. Jadi kalau misalnya diterima ya dia nggak susah-susah harus mempelajari teknik-teknik trik mendekati wanita, cuma berdasarkan priming effect doang dia bisa dapat cewek dan ceweknya tertarik sama dia juga ternyata. Jadi itulah priming effect, efek positifnya seperti itu. Tapi negatifnya ketika lu udah susah payah mempelajari satu hal tapi berdasarkan priming effect tiba-tiba dapat ya keluh kesah pacaran, jadi nggak jadi nembak gitu kan. That's dampak positif negatifnya, itu bisa kalian terapin juga di bisnis ya. Kalian bisa mikir sendiri, oke lah jelasin gue di bisnis. Kan sudah mempelajari bisnis, target market, segmentation, lalu itu consumer behavior kalian, menetapkan harga, persaingan, analisis persaingan, analisis pasar, bagaimana caranya. Kalian sudah mempelajari semua, tapi ketika dapat priming effect, bangkrutan kan nggak bakal jalan juga, percuma yang udah kalian pelajarin semua itu bullshit jadinya. Sekolah tinggi-tinggi, terus sudah kuliah ijazah, dapat priming effect itu semua musnah. Tapi bagaimana kalau ada kalian dari kecil pengangguran, tiba-tiba dapat motivasi bla 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 bla, buka bisnis jadi nekat, bangkrut, nah itu negatifnya. Tapi kalau misalkan nggak berhasil, gimana? Cuma gara-gara priming effect itu berhasil bla 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 bla. Ini dapat sugesti itu, dapat mindset. Kognitif dia tuh berjalan, interpretasi berjalan. Kalau misalkan ini bakal sukses, artinya sukses. Ada yang pernah bilang kan, sukses itu tergantung mindset. Ya, terkadang suka benar. Tiba-tiba kalau misalkan kalian udah belajar tapi mindset kalian terlalu overthinkingan, menegasi selalu apa yang pengen kalian lakukan, ya ada artinya juga. Kebanyakan mikir, kebanyakan overthinking, gak dilakuin. Jadi mindset juga sebenarnya ngaruh. Kalian sebodoh apapun kan, tapi kalau misalkan mindset kalian sukses, bisa sukses juga. Ada buku namanya apa gitu, gue lupa. Pokoknya dulu tuh contohnya kayak dia tuh sedang menulis. Ketika lu bener-bener fokus sama tujuan lu yakin akan tujuan lu fokus, lu akan sukses. Dan itu benar, ada buku seperti itu. Jadi alam semesta bakal mendukung lu ketika lu bener-bener mendedikasikan diri lu terhadap suatu hal yang lu mau. Jadi dia menulis setiap hari di salam satu kertas halaman, dia bakal nulis gue sukses, gue mau ini, dan itu akan terjadi. Bisa buat pakai mindset, tersugesti itu. Tapi kalau misalkan dia gagal terus ya nggak akan jalan-jalan juga, balik lagi ke sebelumnya, nggak bakal dijalani juga. Oke, itu sih yang udah gue jelasin. Ada primex, gue harap kalian mengerti. Oke, sebelum penutupan gue pengen terapin di gue juga nih analoginya tuh. Kalian sebelumnya mungkin menonton hal-hal yang sama kayak gue, kontennya serupa, orang-orang ngebacot kayak begini, gak jelas, unfaedah, gak tau unfaedah apa kagak, tapi algoritma YouTube merekomendasikan video gue tuh. Kalian sebelumnya melihat konten seperti itu dan kalian tertarik tuh, kalian bakal subscribe gue. Tapi ketika kalian sebelumnya mengkonsumsi hal-hal yang berbeda jauh dengan gue, konten gamers, konten daily life, tiba-tiba gue muncul tuh di beranda, gak jelas aja, asing banget, kan gak bakalan subscribe, gak bakalan subscribe gue, kan bakalan subscribe atau dislike video gue dan tidak tertarik. Itu berdasarkan priming effect. Padahal kalau misalkan tanpa kalian sadari, bisa aja kalau misalkan kalian ya tiba-tiba ada konten yang benar-benar asing buat kalian kan, bisa aja ini tuh bermanfaat buat kalian loh. Oke? Tapi berdasarkan priming effect ini asing buat kalian, jadi kan nggak mau subscribe gue, unsubscribe, jadi tidak menerima hal baru, cuma berdasarkan priming effect. Oke, gue harap tuh kalian tuh orang sebelumnya tuh menonton video hal yang serupa sama gue sih. Kalau misalkan dalam persepsi priming effect, konten-konten yang serupa sama gue, lalu kan bakal subscribe sama ke gue tuh. Tapi belum tentu juga, akan ada banyak faktor yang bisa lo subscribe enggaknya ke channel gue tuh. Oke, sampai jumpa di konten-konten manuver selanjutnya. See you guys again, bye bye.